Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Judul renungan hari ini, penghinaan adalah kesempatan untuk berbagi rahmat. Apakah kita mempercayai Tuhan bahwa Dia sebagai pembela kita? Ketika kita dihina, apakah kita langsung membalasnya? Inilah isu-isu yang Yesus bahas dalam pembacaan kita hari ini. Contoh pertama adalah pipi yang ditampar. Pada zaman Yesus, ini bukan pelanggaran fisik, melainkan penghinaan emosional dan mental. Hal itu merendahkan tetapi tidak merusak secara fisik. Pada dasarnya, apa yang Yesus katakan adalah bahwa jika seseorang menghina Anda, bahkan penghinaan terburuk yang Anda alami, janganlah khawatir. Hal itu bukanlah masalah. Penghinaan orang lain terhadap kita tidak mengubah cara Tuhan memandang kita. Hal itu tidak mengubah siapa diri Anda di hadapan Tuhan. Penghinaan hanya mengungkapkan hati orang yang mengucapkannya. Pembela kita datang dari Tuhan. Kita tidak perlu terganggu oleh pendapat orang-orang yang tidak setuju atau tidak menyukai kita. Ingat, semakin kita terlihat seperti Tuhan kita, semakin kita akan menyinggung dan membuat marah mereka yang tidak ingin memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita pasti akan mengalami penghinaan karena Kristus. Kita tidak perlu heran jika orang-orang fasik menyerang kita secara verbal. Apa yang seharusnya tidak kita lakukan, yaitu merespon perkataan mereka. Contoh kedua yang Yesus berikan kepada kita adalah hilangnya barang secara material. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 memberitahu kita, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Hal-hal yang kita kumpulkan selama kita tinggal di bumi ini tidak akan kita bawa ke surga. Harta mungkin menyenangkan bagi kita pada saat ini, tetapi harta tidak memiliki nilai abadi. Apa yang kita hargai mengendalikan perhatian dan waktu kita. Maksud Yesus dalam bacaan ini adalah bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada manusia. Bahkan orang jahat sekalipun. Kita semua jahat sebelum kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memandang mereka yang masih terhilang dan terjerat dalam dosa mereka sebagai calon saudara dan saudari di dalam Kristus. Hidup mereka lebih penting daripada perak dan emas. Kesaksian yang kita berikan kepada mereka mungkin menjadi titik balik kesediaan mereka untuk berserah pada kasih karunia Tuhan. Mungkin hal itu akan menjadi benih yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bertumbuh. Contoh terakhir yang Yesus berikan kepada kita dalam Matius 5 adalah tentang pengorbanan waktu dan tenaga kita. Kita harus belajar melihat waktu yang kita habiskan bersama orang lain sebagai pelayan. Ketika kita melakukan itu, kita tidak membuang-buang waktu kita secara percuma. Sebaliknya, kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk berbagi kasih Tuhan dan menjadi seorang hamba. Keluaran 21 ayat 24 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Dimaksudkan sebagai batas pembalasan, bukan standar untuk persyaratan minimum. Matius 5 ayat 38 sampai 42 mengingatkan kita bahwa orang lebih penting daripada benda, lebih penting dari emosi kita, bahkan lebih penting dari waktu kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan orang yang dipakai oleh Tuhan. Seorang hamba, atau lebih tepatnya, seorang hamba bagi Kristus. Mari kita mengubah perspektif kita dalam hal melihat penghinaan yang kita terima karena Kristus. Mari kita belajar untuk melihat penghinaan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih karunia yang tidak selayaknya diperoleh dan melatih kita untuk melihat diri kita sendiri melalui kacamata Tuhan. Kita lebih bernilai dari apapun karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.